terus dilimpahkan kepada kita semua, baik nikmat iman, nikmat Islam, pada kesempatan, dan pastinya juga nikmat kesehatan. Salam serta salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk yang tersyarat oleh beliau nanti di akhirat. Terima kasih kepada Bapak Ibu, pengurus dari Masjid Al-Yaman, wakil dan segala pengurus masjid juga, dan tentunya para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pada sholat subuh yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, kami Dr. Cahyo mewakili Predikti, Perhimpunan Dokter Digital Terintegrasi Indonesia, mewakili Perhimpunan Dokter Herbal Medik Indonesia, mewakili ASPETRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dan mewakili secara khusus klinik kami, Rumah Sehat Holistik Indonesia dan Kampung Sehat Holistik. Bapak Ibu sekalian, kegiatan kita pada pagi hari ini kami namakan manasik kesehatan. Adapun tujuan dari manasik kesehatan yang pertama adalah kami ingin berbagi ilmu, memberikan edukasi, pendidikan kesehatan dalam rangka mencegah khususnya penyakit degeneratif, penyakit jantung koroner dan penyakit stroke masih menduduki peringkat pertama sebagai penyebab kematian nomor 1 di dunia, termasuk di negara kita Indonesia. Lalu WHO, Badan Kesehatan Dunia, menetapkan negara kita Indonesia menduduki peringkat ke-6 untuk penyakit diabetes mellitus atau yang kita kenal penyakit kencing manis, dan angkanya terus bertambah. Jadi masyarakat Indonesia yang sakit kencing manis itu terbesar nomor 6 di dunia. Kenapa bisa begitu? Ya tentunya nanti kita akan bahas hari ini, ya, dan juga bagaimana cara mencegahnya dengan tema seperti yang ada di banner. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan dan bagaimana cara pencegahannya? Tentunya dengan cara-cara ala Rasulullah SAW dan pengobatan secara holistik. Dan tujuan kedua dari manasik ini, kami ingin memperkenalkan sebuah metode pengobatan yang namanya Holistic Integrated Medicine, yakni pengobatan gabungan antara pengobatan medis konvensional ala barat dan pengobatan tradisional ala timur. Ya, sekali lagi nanti akan saya jelaskan. Ya, jadi itu ada dua tujuan dari kegiatan manasik. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kegiatan ini sudah kami jalankan lebih dari 6 tahun. Kita keliling Jabodetabek, pada sholat subuh memberikan manasik kesehatan kepada masyarakat. Artinya secara langsung bertatap muka kepada masyarakat lewat kegiatan pada sholat subuh manasik kesehatan ini. Ya. Tetapi kami juga memberikan materi-materi kesehatan, seminar-seminar kesehatan di beberapa instansi, dan juga secara tidak langsung kami juga memberikan manasik kesehatan atau seminar kesehatan di beberapa stasiun TV, dan salah satunya sebelum pandemi sebetulnya saya punya acara di SCTV, bincang-bincang kesehatan setiap hari, acaranya namanya Sejadah Sehat Jadi Ibadah. Ada saya, ada Ustaz Somet, ada Cik Abdel. Kami bertiga berkolaborasi memberikan ceramah kesehatan yang dibalut dengan Islam. Ya. Kita juga ada di beberapa channel YouTube, ya, dan juga kalau Bapak Ibu nanti ingin mengulang materi yang hari ini saya sampaikan, sebetulnya sudah banyak masjid-masjid di Jabodetabek yang menguploadnya ke channel mereka. Tinggal klik saja manasik kesehatan.
Ini materi sangat penting karena materi ini yang paling cocok untuk membuka paradigma masyarakat bagaimana cara hidup sehat dan bagaimana cara mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan hari ini tadi juga sudah disampaikan ya, penyakit stroke ya menyerang salah satu saudara kita jemaah di masjid ini, Bapak Haji Prayogo. Semoga beliau diberikan kesembuhan untuk penyakitnya, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipanjangkan umurnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk masuk dalam materi, ya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu konsep holistic integrated itu apa. Pengobatan yang kita kenal hari ini yang diakui oleh Kementerian Kesehatan, oleh pemerintah Indonesia ada dua. Pengobatan medis konvensional, dokter sebagai penanggung jawabnya, dan pengobatan batra atau pengobatan tradisional atau kita kenal pengobatan alternatif. Ya, di mana dua metode tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Pengobatan medis tentunya memiliki kelebihannya. Dengan obat-obat berbasis kimia, ini kelebihannya. Dengan obat-obat berbasis kimia, pengobatan medis mampu menghilangkan gejala yang nampak dari adanya satu penyakit. Jadi, contoh misalnya orang terinfeksi demam tipoid misalnya, itu kan gejalanya panas. Ya, dengan obat basis kimia, analgesik dan antipiretik mampu menurunkan panas tersebut dan menghilangkan gejala yang nampak. Antibiotik juga menjadi unggulan dalam pengobatan medis karena bisa membunuh kuman. Jadi orang yang kena infeksi karena bakteri atau kuman, itu obatnya adalah antibiotik. Pengobatan medis memiliki keunggulan karena memakai teknologi tinggi. Dan pengobatan medis keunggulan lainnya adalah bisa menangani kasus-kasus yang sifatnya urgent. Ya, seperti misalnya kecelakaan, kasus yang memerlukan penanganan dengan operasi. Nah, itu kelebihan dari medis. Tapi medis juga punya kekurangan. Saya katakan dengan tegas, 20 tahun saya jadi dokter, saya katakan dengan tegas bahwa pengobatan medis gagal untuk mengobati penyakit kronis. Karena di dalam ilmu pengobatan medis dikatakan bahwa jika seseorang yang sudah terlanjur sakit diabetes, hipertensi, sakit jantung, apalagi stroke, ya, kanker, gagal ginjal, itu adalah penyakit yang tidak mungkin bisa disembuhkan. Itu menurut ilmu medis. Dan harus minum obat seumur hidup. Makanya kalau Bapak sakit diabetes kan, pasti dokter di luar sana mengatakan, Pak, ini jangan dihentikan obatnya, harus minum obat seumur hidup. Karena obat tersebut hanya bisa mengurangi gejala yang muncul dari penyakit diabetes. Adanya naiknya gula darah, itu adalah tanda-tanda dari sakit diabetes. Dan obat-obat seperti metformin, obat nimipirid, glibenclamid itu hanya sekedar menurunkan gula darah, bukan mengobati penyakit diabetes itu sendiri. Begitu juga penyakit seperti hipertensi. Amlodipin itu fungsinya hanya sekedar menurunkan tensi, tidak mengobati penyebab dari hipertensi itu sendiri. Sehingga bisa seorang pasien tidak lagi minum obat tersebut, pasti akan gejalanya akan muncul lagi. Itu kelemahan dari medis. Begitu juga pengobatan tradisional yang dimana sudah ribuan tahun usianya, memakai bahan-bahan yang sifatnya alami, baik mulai dari rimpang atau akar, kulit, batang, dedaunan, bunga, buah, dan seterusnya. Ya, itu kelebihannya lebih aman,
ya, karena memang sekali lagi bahannya adalah alami, tetapi memiliki kekurangan. Kekurangannya apa? Jika seorang praktisi pengobatan herbal memakai obat-obat tradisional, itu tentunya tidak ada standar medis, tidak ada standar farmasi dalam proses pembuatannya. Sifatnya empiris, kira-kira, ya. Tidak ada teknologi di balik pembuatannya, tidak ada uji klinis, dan terkesan bahwa pengobatan tradisional itu lama untuk mengobati penyakit-penyakit, ya. Itu kelemahan dari tradisional. Nah, kelemahan-kelemahan yang ada di pengobatan medis dan pengobatan tradisional itu dihilangkan, ya, diperbaiki tentunya dengan teknologi dalam konsep pengobatan medis. Kelebihan-kelebihannya diambil, dikawinkan antara pengobatan medis dan tradisional, dan kelemahan-kelemahannya diperbaiki. Ya, itulah pengobatan holistik integrated medicine, dan alhamdulillah pengobatan ini berkembang di negara-negara maju. Di Eropa sekarang banyak sekali teknologi herbal, teknologi penunjang pengobatan, ya, terapi maksud saya, dengan teknologi tinggi, ya, itu ditemukan di sana, di Eropa, di Jepang, di China, di Amerika, bahkan di negara tetangga sendiri, di Malaysia dan Singapura sudah mulai metode pengobatannya mengarah ke pengobatan holistik. Namun di Indonesia masih belum, ya, masih belum pengobatan holistik ini diterima secara secara yuridis oleh oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, sehingga kami di sini masih bernaung ke Batra, pengobatan tradisional. Jadi naungan kita sementara ini baru ke Batra. Kita terus berjuang agar pengobatan holistik ini menjadi salah satu bagian dari pengobatan yang ada. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah singkat penjelasan mengenai apa sebenarnya pengobatan holistik. Dan pengalaman saya 18 tahun saya berpraktek sebagai dokter spesialis naturopati, praktisi pengobatan holistik. Ternyata pengobatan holistiknya yang lebih cocok untuk mencegah dan mengobati penyakit-penyakit yang lebih bersifat penyakit kronis. Saya tegaskan di sini, pengobatan holistik tidak meninggalkan ilmu medis. Kami tetap memakai metode-metode yang diajarkan di dalam pengobatan medis, tetapi kita gabungkan antara medis dan tradisional. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu adalah singkat cerita penjelasan holistik integrated medicine. Klinik kami sementara ini ada di Cipondok, sudah dekat dari sini. Tempatnya di Green Lake City, tapi itu sementara karena nanti di awal tahun 2023 di bulan Januari insya Allah kita akan pindah ke pusat pengobatan holistik Kampung Sehat Holistik, ada di Bogor. Di sana lebih lengkap metode holistik yang kita tawarkan kepada masyarakat, ya, bukan hanya berupa pengobatan secara oral, tetapi juga ada terapi-terapi pendukung yang juga didukung dengan banyak teknologi. Ya, di sana nanti insya Allah juga ada layanan rawat inap. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya ingin tanya yang ada di sini semuanya sehat? Semuanya sehat? Sehat. Buktinya apa? Bisa ada di sini, bisa ada di sini. Ada di sini yang stroke. Ada yang sakit stroke. Ada yang sakit diabetes. Ayo. Apakah orang sakit diabetes
stroke, gagal ginjal, sakit jantung, kanker, tidak bisa sholat berjamaah di sini. Bisa ya. Ya, tolong camkan kalimat itu. Kalau hanya sekedar mengatakan bahwa sehat, pembuktiannya bisa sholat berjamaah, bisa hadir di sini, bisa melakukan tugasnya secara normal. Orang stroke juga bisa. Kalau tadi Pak Didi mengatakan ada jemaah yang tiba-tiba stroke, sebetulnya kalimat itu keliru. Penyakit stroke, diabetes, jantung, asam urat, hipertensi masuk dalam golongan penyakit kronis. Yang namanya kronis adalah penyakit yang berproses lama, berproses panjang. Inilah fenomena yang terjadi di kita, bahwa banyak orang tidak merasakan sakit di saat proses itu terjadi dalam tubuh kita. Di saat penyakitnya masih stadium awal, tidak merasakan adanya satu kelainan. Di saat kerusakannya semakin parah, baru muncul gejala yang tadi disampaikan, stroke. Padahal proses terjadinya sumbatan pembuluh darah di otak, terjadinya kerusakan saraf di otak itu tidak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, itu terjadi tahunan. Dan proses itu ternyata tidak disadari oleh kita. Makanya WHO membagi bahwa ada 3 kategori, ada kategori sehat, ada kategori sakit, dan ada kategori yang paling banyak ini tidak sakit namun juga tidak sehat. Jumlahnya 70%. Kategori yang masuk kelompok abu-abu, ya, kolesterolnya sudah tinggi, gula darahnya tinggi, asam uratnya tinggi, tensinya tinggi, tapi kita nggak ngerasain sakit karena tidak tahu dan tidak ngerasain sakit. Sehingga tiba-tiba di saat penyakit itu sudah parah, gagal ginjal, serangan jantung, stroke, kanker sudah stadium 4 dan seterusnya. Itulah fenomena yang terjadi. Makanya penyakit-penyakit tersebut masuk dalam kelompok the silent killer, pembunuh diam-diam. Ya, baik. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Tolong simak kalimat ini. Sulit bukan berarti tidak dapat disembuhkan. Kenapa saya kok hijrah dari pengobatan medis ke pengobatan holistik? Karena saya nggak sependapat bahwa yang namanya sakit itu insya Allah ada obatnya. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Ya Nabi. Dalam salah satu hadis yang berbunyi, likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya mencari tahu. Ya, jadi setelah lulus jadi dokter, saya pernah didatangi Ustaz Dr. Cahyo. Sebagai muslim, apakah sudah melakukan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi, termasuk sunnah-sunnah Nabi yang berkaitan dengan kesehatan? Kaget saya ditanya seperti itu. Maka dokter sudah memberikan obat-obat yang halal kepada pasien dokter. Saya langsung berpikir lagi, apa iya obat-obat di luar sana banyak yang haram, yang dimana saya resepkan buat saudara-saudara saya sama kaum muslim? Itu pertanyaan yang kena di hati saya. Ya, apakah dokter tahu bahwa Allah menurunkan penyakit berikut dengan obatnya, sementara banyak di luar sana dokter mengatakan penyakit degeneratif tidak dapat disembuhkan? Disitulah titik di mana saya akhirnya memutuskan tidak jadi mengambil pendidikan spesialis bedah. Karena pada saat itu saya mau daftar, setelah menjadi dokter umum, saya mau daftar ke pendidikan spesialis bedah di Semarang. Ya, saya dari Unisulam, lulusan dari Unisulam, bersama-sama dengan Dr. Jainul Akbar. Mungkin sudah familiar beliau ini. Ya, kita sama-sama belajar pengobatan tradisional. Jadi Institut Al-Wadah Malaysia, saya juga dapat kesempatan dikirim oleh perusahaan
perusahaan herbal dari China untuk belajar ke negerinya, kota Beijing dan kota Angko. Di sana saya banyak belajar pengobatan tradisional. Dan yang menjadikan saya akhirnya memutuskan untuk menjadi dokter spesialis naturopati, praktisi pengobatan holistik di saat dimana saya seringkali menjadi konsultan perusahaan-perusahaan herbal dari Eropa, di mana saya baru mulai ternyata dunia kedokteran herbal di sana itu jauh lebih pesat meninggalkan Indonesia. Dan ironisnya bahan-bahan dasar itu diambil dari Indonesia. Ini ironis. Sambiloto diambil dari Indonesia, daun pegagan, apalagi daun kelor, ya banyak. Ya. Dan di sana dibuat dengan teknologi tinggi. Ya, ada perusahaan seperti contohnya Immunotech Profarmacia, yaitu melakukan riset yang sangat panjang 35 tahun. Ada perusahaan di Spanyol yang melakukan riset mendapatkan formula untuk penyakit kanker 27 tahun. Proses yang begitu panjang. Di sana saya banyak belajar konsep pengobatan holistik. Ya. Dan disinilah menjadikan saya berterima kasih, sangat berterima kasih bahwa di mana saya semoga tidak salah ambil jalan. Di sini saya sebagai praktisi pengobatan holistik di Indonesia yang pengalaman kami ternyata memang untuk mengobati penyakit-penyakit kronis ini lebih cocok dengan holistik. Ya. Jadi itu dasarnya kita yakini dulu bahwa Allah menurunkan penyakit berikut dengan obatnya. Mosok Allah menurunkan penyakit diabetes sampai sakit diabetes tidak bisa disembuhkan. Logika berpikir kita kan jangan sempit seperti itu. Ya. Ilmu Allah ini luas. Saya ngomong sama teman-teman sejawat. Ilmu Allah ini luas. Ya, ada kata lautan dijadikan tinta dan seluruh daun dijadikan kertasnya, itu nggak akan cukup. Ya, menuliskan ilmu Allah. Jangan seperti kita ini, jangan seperti katak dalam tempurung. Ya. Teruslah belajar, itu kata Nabi. Pesan Nabi kan, teruslah belajar sampai beliau lahir. Dan itu saya kerjakan terus. Saya tidak hanya belajar pengobatan medis, saya juga belajar pengobatan tradisional, dan saya belajar pengobatan holistik dengan teknologi yang mendukungnya. Ya. Kenapa penyakit kronis sulit disembuhkan? Ada 3 jawaban. Masuk materinya. Yang pertama karena gaya hidup yang salah. Jadi penyakit kronis ini hubungannya dengan gaya hidup yang salah. Gaya hidup ini meliputi apa? 1, pola pikir, pola makan, pola tidur, olahraga, dan seterusnya. Dr. Bernard Jensen, kalian kenal? Beliau adalah bapaknya kedokteran holistik dunia, mengatakan bahwa ternyata 70% penyebab sakit kronis itu disebabkan karena masalah pencernaan yang buruk. Tolong diingat ya. Ternyata masalah pencernaan ini tidak bisa disepelekan. Mulai dari gangguan lambung, gangguan usus halus, usus besar, terus liver itu juga masuk organ pencernaan. Ini menyebabkan munculnya penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, dan sebagainya. Ternyata statement tersebut, teori tersebut, Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu. Jadi Dr. Bernard Jensen itu telat ngomongnya. Karena Nabi mengatakan dalam salah satu hadis yang berbunyi, tidak ada wadah di dalam tubuh manusia yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya, anak cucu Adam. Jadi bagian terburuk dalam tubuh kita, di saat makan makanan kita yang kita makan buruk, ya pencernaanlah akan menjadi buruk. Karena pencernaan hubungannya dengan apa yang kita makan. Kenapa di Indonesia sakit diabetes itu tinggi sekali? Ya karena masalah makanan. Ayo kita buktikan. Ibu-ibu yang di luar sana mungkin mudah-mudahan dengerin ceramah saya ya. Bisa dengar dengan jelas Bu? Ibu? Oke, bisa dengar dengan jelas.
Siapa di antara bapak ibu di rumahnya tidak punya mie instan? Punya tangan. Yang tidak punya mie instan hanya satu orang. Berarti selebihnya punya. Betul. Kenapa kok punya? Kok jadi seolah-olah mie instan wajib ada di rumah kita? Praktis. Siapa di antara bapak ibu yang dalam waktu satu minggu saja tidak makan goreng-gorengan? Siapa di antara bapak ibu yang mengikuti sunnah Rasul yang setiap hari makan buah-buahan? Hanya satu orang. Minimal 3 jenis buah. Minimal 3 jenis buah. Ada. Oke. Saya mau cerita sedikit. Semoga cerita saya ini bisa jadi pelajaran buat kita. Tolong simak cerita saya. Datang seorang ibu-ibu usia 55 tahun, beliau sakit diabetes dan sudah parah. Komplikasinya sudah di mana-mana. Kaki sebelah kanannya membusuk. Datang ke klinik pakai kursi roda didorong suaminya. Kalau saya lihat secara fisik memang sudah tidak ada gairah untuk hidup. Ya, diajak ngomong diem. Akhirnya suaminya yang bicara mewakili istrinya. Dok, lihat kondisi istri saya, kasihan dok. Sejak usia 40 tahun beliau divonis sakit diabetes. Sekarang usia 55 tahun, berarti sudah 15 tahun. 1 tahun terakhir kondisinya semakin ngedrop. 8 bulan terakhir kakinya malah membusuk dok. Kita sudah berupaya gimana caranya mengobati istri saya. Sudah banyak jalan yang kita tempuh. Tetapi ya beginilah adanya. Bahkan dokter di rumah sakit menyatakan kaki istri saya harus segera diamputasi. Tolong dok, obati istri saya. Syukur-syukur sakit diabetesnya sembuh. Apa yang bisa saya lakukan? Didatangi pasien yang sudah begitu parah. Apa yang bisa kami lakukan? Tentunya tidak mudah untuk mengobati kondisi yang dimana pasien datang sudah parah. Tapi inilah ikhtiar yang kita kerjakan di klinik kami sebagai metode holistik. Apa yang saya lakukan? Sebelum saya kasih obat, saya melakukan medical check up holistik. Tujuannya apa? Tentunya ada tujuannya. Ada 2 tujuan. Yang pertama, saya ingin menentukan penyebab utamanya sakit apa. Saya ingin menentukan diagnosisnya apa. Dan saya juga ingin menentukan komplikasinya apa saja. Artinya diferensial diagnosis. Yang bertujuan diagnosis itu untuk menentukan metode pengobatannya seperti apa, jenis obatnya apa. Jadi tujuan medical check up itu. Tujuan medical check up yang kedua untuk menentukan prognosis. Prognosis. Berat ringannya penyakit. Jadi stadium berapa gitu. Prognosis itu berat atau ringan penyakitnya. Fungsinya buat apa? Menentukan apa? Dosis obat. Jadi nggak sembarangan dokter ngasih dosis 3x1, 2x1, 3x2, itu nggak sembarangan. Harus ada dasar ilmiahnya apa. Ya, makanya saya membutuhkan bantuan teknologi di klinik kami. Ya, di mana tadi saya katakan medical check up holistik. Apa bedanya? Medical check up holistik dengan medical check up standar di rumah sakit. Ada 2 perbedaan lagi. Perbedaan pertama, kalau medical check up holistik itu tidak dipilih pemeriksaannya. Artinya semua yang harus diperiksa ya kita periksa dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun kalau Bapak ingin diperiksa, apalagi maaf ya dengan BPJS misalnya, tentunya Bapak harus mendapatkan rujukan dulu dari seorang dokter ahli. Dokter tersebut akan memilih pemeriksaan apa saja yang sekiranya cocok untuk keluhan dan penyakit Bapak. Artinya tidak semua diperiksa. Kan Bapak tidak ujuk-ujuk datang ke
lab atau rumah sakit, Mbak saya mau diperiksa, tidak kan? Pasti bawa surat rujukan kan? Isi dari surat rujukan itu dokter akan nulis, mohon yang bersangkutan atas nama si bapak Fulan usia sekian dilakukan pemeriksaan urium, kreatinin, SGT, SGOT dan seterusnya. Tidak semua diperiksa. Itu perbedaan pertama. Perbedaan kedua, alat dan teknologinya berbeda. Kalau bapak periksa di lab, apa dia darahnya kan? Kadang-kadang takut. Ya. Saya sendiri sebagai dokter kalau melihat jarum suntik takut. Karena saya sudah selama jadi dokter saya jarang suntik, Pak. Ya. Apalagi diambil darahnya itu kan. Nah kita punya teknologi baru, namanya Human Resonance Magnetic Analyzer. Tanpa harus diambil darah bapak, alat ini mampu mendeteksi seluruh fungsi-fungsi organ dalam tubuh kita. Ini alat saya temukan kurang lebih 12 tahun yang lalu di kota Beijing dan kota Ankou, China. Sebetulnya teknologi dari Jerman, cuma yang namanya China kan luar biasa. Ya, mereka bisa membuat apa saja yang dibuat oleh negara lain dengan harga yang jauh lebih murah. Ya, karena masuk ke Indonesia itu rata-rata produk dari China. Ya, tapi hati-hati di sana, jangan sampai salah beli karena banyak yang palsu. Ya, iya. Nah, alat itu sudah generasi keempat. Jadi selama 12 tahun ini sudah generasi keempat. Ya, alat ini membantu saya untuk menegakkan diagnosis. Jadi itu ada dua perbedaannya, jelas ya Pak? Singkat kata, ibu itu saya periksa, hasilnya keluar. Pertama, pasokan darah di otak berkurang. Canggih sekali. Alat ini bisa tahu pasokan darah ke otak kurang. Iya, di situ terlihat. Ada indikasi penyempitan pembuluh darah di otak. Ini kalau nggak segera diobati bisa stroke. Ya, karena nggak ada tanda-tandanya. Ibu itu katanya jarang pusing, gitu. Nggak pernah vertigo, tapi terlihat di situ. Ya. Terus jantungnya membengkak, pankreasnya rusak dan seluruh peredaran darah di kakinya tersumbat. Kenapa kok bisa begitu parah? Ini proses yang tidak sebentar, proses tahunan. Dan penyakitnya itu diperparah karena gaya hidup si ibu tadi yang kurang baik. Suaminya membenarkan, benar dong, istri saya sejak muda hidupnya nggak sehat. Yang pertama suka tidur larut malam. Hati-hati Pak, jam 11 sampai dengan jam 1 malam kita sudah harus wajib tidur Pak. Karena pada 2 jam itu organ liver itu melakukan bersih-bersih. Dari apa? Dari sisa-sisa metabolisme yang kalau tidak dibersihkan menjadi sampah yang dapat merusak tubuh kita. Oksidasi akan naik kalau tidak dibersihkan oleh liver. Cuma liver mau bekerja jam 11 sampai dengan jam 1 di saat kita tidur. Nah kalau pada 2 jam itu belum tidur, ya tubuh kita akan keracunan. Apa ciri-ciri keracunan? Ya tubuh kita akan penat, sering migrain, pegel-pegel, napas pendek, kesemutan. Akhirnya apa? Muncul penyakit diabetes, hipertensi, jantung, asam urat dan seterusnya. Kan gitu. Dok, istri saya sejak muda nggak makannya ngawur dok. Apa aja dimakan, apa aja ngemil. Nggak suka minum air putih, sukanya manis-manis. Suka makan malam dok. Bapak Ibu sekalian, ada penelitian, ya. Ternyata orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam, tubuh kita akan teroksidasi jauh lebih banyak. Artinya tubuh kita akan keracunan jauh lebih banyak kalau makan malam. Bukan berarti nggak boleh makan malam ya. Sebaiknya makan itu sebelum sholat isya. Kalau pas lagi nggak puasa sebelum maghrib. Sebelum maghrib makan, tapi malam jangan mindo lagi Pak. Melihat gorengan nganggur makan. Iseng ke dapur melihat Indomie. Makanya suka dilihat, jangan dilihat. Supaya nggak dilihat, jangan ada di rumah. Kadang-kadang
kita ini lapar mata ya Pak. Sebetulnya nggak lapar, tapi lapar mata kebanyakan. Tahu lapar mata. Itu kita udah kenyang, tapi karena melihat sesuatu yang nganggur di meja, terus dia embat itu dengan alasan sayang kalau nggak dimakan. Jadi hikmah dari cerita itu apa sih sebenarnya? Saya ingin mengatakan bahwa pengobatan tidak ada yang instan. Pengobatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Merubah gaya hidup yang salah ini jauh lebih penting. Saya bersikeras berupaya gimana caranya memberikan pengertian sama ibu tadi. Mau tidak mau, suka tidak suka harus dirubah gaya hidupnya. Dengan pemeriksaan yang tadi saya lakukan, saya bisa memberikan obat dengan diagnosis yang tepat, ya, dan dosis yang tepat. Alhamdulillah tidak ada yang sia-sia, Pak. Alhamdulillah, walaupun lama, tapi karena memang datangnya udah parah, ya, 8 bulan beliau sembuh dari penyakit itu. Sembuh, benar-benar sembuh. Kakinya mulus lagi, komplikasinya sembuh, gula darahnya terkontrol. Belum lama datang lagi ke sini, ke klinik saya maksudnya. Check up untuk yang sekian kalinya, di check up terakhir saya nyatakan sembuh. Alhamdulillah dok, istri saya sekarang sudah sehat lagi, terima kasih. Ya, beliau, si suami tadi mengatakan begitu. Jadi semua karena berkat ibu, berkat bapak juga, dan tentunya atas izin Allah. Ya. Namun dok, ini setelah sembuh, sekarang istri saya sembuh. Kebiasaan lamanya muncul lagi nih dok. Apa itu kebiasaan lamanya? Suka jalan-jalan ke mall lagi sekarang. Ya nggak apa-apa karena bapak banyak duit. Itu salah satu cerita dari banyak cerita yang hari ini saya sampaikan ke bapak ibu menjadi pengalaman, dan semoga jangan sampai ya kita kena sakit seperti itu. Baik, itu jawaban pertama. Karena gaya hidup yang salah. Yang kedua, kenapa penyakit kronis ini disembuhkan? Pengobatan yang salah. Pengobatannya keliru. Datang ibu-ibu usia 58 tahun. Dok, pinggang saya sakit dok. Sudah berobat belum bu? Sudah dok. Kemana? Ke dokter ahli saraf. Katanya saraf jepit. Ternyata setelah diperiksa bukan. Diperiksa pakai apa ini dok? Ke foto ronsen. Iya tidak ada gangguan di saraf tulang belakang. Pindah lagi kemana? Ke dokter ahli ginjal. Ini hasil pemeriksaan ginjal saya normal. Saraf jepit bukan, ginjal bukan. Ya. Terus apa dong penyakitnya? Daripada saya mengira-ngira dan saya berandai-andai, saya melakukan medical check-up holistik. Dengan alat yang kedua, nama alatnya CT scan. Jangan canggih. Kalau alat pertama hasilnya angka, alat kedua ini hasilnya foto gambar organ dalam tubuh kita. Pernah tahu CT scan? Tahu ya? Karena alat ini sudah familiar. Ya mungkin kalau bapak belum pernah periksa dengan CT scan, udah sering lah lihat di TV mungkin gitu ya. Yang alatnya besar itu loh Pak, masuk lorong gitu. Tapi teknologinya berbeda. Kalau CT scan di rumah sakit itu pakai teknologi MRI, tapi kalau CT scan di klinik kami pakai teknologi gelombang otak. Ini penemunya ilmuwan dari Rusia. Alatnya udah besar, hanya sebesar podium ini. Tiduran di sebelah alat dipasangkan seperti helm ke kepala. Hanya butuh waktu 10 menit, alat ini bisa menggambarkan semua kondisi sel-sel tubuh kita dari sel otak sampai jempol kaki. Jadi ketahuan tuh gambar otak, jantung, paru, ginjal, liver, berikut dengan kelainan dan kerusakannya. Karena alat ini belum lama saya temukan, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya diberi kesempatan ya. Ya pastinya bukan karena kebetulan saya dapat alat ini, semua karena izin Allah. Saya temukan alat ini, saya datangkan ke Indonesia, dan saya pakai untuk pemeriksaan buat pasien-pasien saya. Ibu tadi yang katanya belum ketemu penyakitnya, tidak ketemu penyakitnya, diperiksa, alhamdulillah ketemu penyakitnya. Di mana penyebabnya? Di rahim, ada infeksi di rahim, dan infeksinya menyebar ke tulang panggung. Setelah tahu penyakitnya itu ya baru saya buat kasih resep obat herbal tentunya, ya herbal dengan holistik, ya dengan basis holistik. Alhamdulillah tidak lama sembuh.
Kenapa sembuh? Karena kita berikhtiar mencari tahu penyebabnya, dengan alat yang kita gunakan, ketahuan penyakitnya, insya Allah obatnya tepat. Apa yang Rasul sudah sampaikan dulu dalam salah satu hadis yang berbunyi, jika kamu sakit maka berobatlah kamu, dan jika obatnya tepat sesuai penyakitnya, atas izin Allah, insya Allah sembuh. Itu ikhtiarnya. Jangan kira-kira. Kalau kira-kira banyak salahnya. Contoh lagi, ada pasien bapak-bapak usia 65. Dok, saya sering mual, kembung, nyeri ulu hati. Itu kalau kira-kira sakitnya apa? Mual, kembung, nyeri ulu hati. Kira-kira sakitnya apa? Pasti bapak langsung berpikir mah. Betul ya? Kalau bapak sakit seperti itu, minum obat apa? Ya lazimnya ke omah. Kalau nggak sembuh-sembuh ke puskesmas. Dilarang di puskesmas. Dokternya memvonis gastritis. Yosami mawon. Gastritis sama sakit mah sama. Dispepsia, ulcus peticum, GERD, ya sama-sama sakit mah. Hanya beda-beda namanya. Kalau yang namanya diagnosisnya sama, pasti obatnya sama. Ya walaupun beda merek. Oh beda nih obatnya, omeprazol. Sama kayak apa? Omah. Isinya sama. Ternyata setelah kita periksa dengan teknologi yang kita punya, bukan sakit mah, tapi sakit liver dan batu obat. Kok bisa ya? Bisa namanya juga penyakit. Kadang-kadang gejalanya itu tersamar. Setelah tahu penyakitnya itu, ya baru saya rasakan obat. Alhamdulillah tidak lama ya sembuh juga. Kemarin saya ngisi juga di daerah sini. Jadi insya Allah sampai akhir Desember saya masih muter-muter di kota Bumi. Karena nanti Januari kita akan pindah ke Bogor. Ya. Setelah saya ngisi kemarin kalau nggak salah Masjid Al-Ikhlas ya. Di Muhajirin ya pernah Al-Ikhlas pernah. Pokoknya udah 2 bulan ini saya muter-muter di kota Bumi. Sebulan ini. Nah, setelah selesai acara, jemaahnya rombongan ke klinik. Setelah selesai acara, hari itu juga rombongan ke klinik. Dari Sabtu kemarin. Dari sekian banyak rombongan itu, rata-rata penyakitnya apa? Pusing. Gejalanya itu pusing. Pusing yang pertama karena masalah darah, tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, kekentalan darahnya tinggi. Pusing yang kedua ada penyempitan pembuluh darah di otak. Pusing yang ketiga ada pengapuran tulang leher. Pusing yang keempat ibu-ibu diperiksa. Normal semua ini bu, nggak ada penyakitnya. Iya dok, saya pusing kalau terlalu tua. Paham maksud saya? Pengobatan holistik bukan mengobati rasa sakit. Inilah beda antara holistik dan medis. Bukan ngobatin tensi bapak, bukan ngobatin hanya sekedar menurunkan gula darah, tapi mengobati penyebab dari sakit itu sendiri. Bagaimana cara saya tahu penyakit bapak? Ya makanya saya membutuhkan bantuan teknologi tadi, alat-alat tadi. Kalau saya kira-kira lagi, ya pasti banyak salah. Makanya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini atau mungkin yang punya keluarga yang ada sakit belum ketemu penyakitnya, ayo kita bantu untuk melakukan pemeriksaan, dan kalau penyakitnya ketemu, insya Allah dengan ikhtiar yang ada kita berikan resep obat sesuai dengan diagnosis dan prognosis. Ya. Jadi kenapa penyakit kronis ini disebutkannya pengobatan salah? Kenapa salah ya? Karena kira-kira tidak diperiksa secara menyeluruh, yang diperiksa sebagian toh, kan gitu. Dan jawaban ketiga, di saat kita abai dengan tubuh kita, di saat kita lupa bahwa tubuh kita adalah titipan Allah yang perlu kita jaga, bahwa gejala-gejala yang muncul harus kita perhatikan sebagai bentuk protes tubuh kita, ya. Lalu kita abaikan itu semua. Kita lebih mementingkan mungkin, maaf ya, motor kita yang setiap 3 bulan atau 5.000 kilo bawa ke bengkel, diperiksa, diganti olinya, dicut up sebelum nunggu rusak. Pertanyaan yang sama, apa kita sudah lakukan hal yang sama dengan tubuh kita?
Sehingga yang terjadi apa? Jawaban ketiga. Kenapa penyakit kronis itu disembuhkan? Penyakitnya sudah terlanjur parah. Maaf, seperti contoh yang tadi sudah disampaikan. Salah satu jemaah di sini stroke. Saya yakin Bapak ini sudah lama itu sakitnya, tapi mungkin tidak disadari. Tadi beliau mengatakan, tiba-tiba penyakit kronis itu penyakit yang datangnya bukan tiba-tiba, makanya kronis. Kalau akut, iya tiba-tiba. Hari ini Bapak terinfeksi virus corona, 5 hari kemudian Bapak demam, pusing, batuk, sesek, itu akut, cepat. Tapi kalau diabetes, hipertensi, asam urat, jantung, stroke, itu datangnya tahunan, Pak. Prosesnya itu tahunan. Nah masalahnya kita tidak sadari. Kalau berobat sudah stroke, susah nggak disembuhkan? Susah. Kalau berobat sudah kanker stadium 4, sudah gagal ginjal, sudah jantung koroner, susah. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu caranya gimana? Ya seperti halnya kita lakukan sama motor kita. Sebelum rusak parah, jangan sampai turun mesin, ya buru-buru datang ke bengkel, kita punya jadwal sendiri, ganti oli teratur, tune up teratur, diperiksa teraturan gitu. Betul kan? Namun di luar sana banyak orang mengatakan begini, ah dok, nanti kalau ketahuan penyakitnya malah jadi stres. Lebih stres sudah stroke, Pak. Betul nggak? Yang stres bukan si pasiennya, bukan si bapak tadi. Seluruh keluarga pasti stres. Yang ngurusin orang stroke itu ngurusin orang kena kanker. Setiap hari saya didatengin pasien nangis-nangis. Ya, ada yang dari Papua 5 hari naik kapal, Pak. Mereka tidak mengatakan jauh, ya karena pengen sembuh. Ada dari Papua kemarin, terus dari Ternate, dari Kalimantan Timur, dari Sumatera, paling banyak dari mana coba? Dari Padang dan Palembang. Banyakannya dari Padang Palembang itu sakitnya apa? Kalau nggak stroke, jantung, Pak. Kenapa itu bisa gitu? Biasaan kan santan-santan, rendang. Tapi yang sakit diabetes kebanyakan dari mana? Dari Jawa, manis-manis. Sabar sudah. Kalau kanker biasanya dari mana? Kanker, bukan kantong kering loh. Ini beneran kanker. Rata-rata kalau penyakit kanker itu dari Makassar. Penelitian kanker di Makassar, kenapa? Orang Makassar hobinya makan bakar-bakaran, Pak. Jadi bakar-bakaran yang sudah gosok kita arang itu jangan makan, karena itu pemicu terjadinya kanker dalam tubuh kita. Jadi kalau nyate ataupun bakar itu jangan sampai gosong. Kalaupun ada gosongnya dibuang dulu gosong-gosong. Jadi materi selesai ya. Kenapa penyakit kronis disebutkan ada 3, gaya hidup yang salah, pengobatan yang salah, dan penyakitnya sudah terlanjur parah dalam berobat. Tapi jangan pulang dulu karena masih ada materi terakhir yang jauh lebih penting, bagaimana cara mencegahnya. Karena pencegahan lebih baik daripada mengobati. Nanti akan saya memaparkan 7 cara sehat ala pengobatan holistik yang dimana di dalamnya juga nanti ada cara-cara sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum masuk materi itu mungkin dibantu Pak untuk ada sesi tanya jawab ya. Kalau ada yang mau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arif, saya 40. Insya Allah saya punya penyakit ya diabetes tadi. Yang saya sebelum saya makan siang itu dicek 200. Sebelum makan 200. Sebelum makan. Setelah makan lebih tinggi Bisa lagi. terakhir itu kemarin ngecek setelah makan 200. Iya pasti lebih tinggi lagi. 35, 38 gitu. 235. 35. Itu ketika saya posisi puasanya saya itu 180, Pak.
Itu apakah yang saya tanya kalau misalnya di angka normal 110 Pak ya? Kalau puasa itu angka normalnya ya betul di bawah 110. Tapi juga ada beberapa lab yang indikator nilai normal puasa itu di 96. Nah itu yang jadi permasalahannya. Saya kalau misalnya pernah saya ngecek di bawah angka 150 badan saya lemas Pak, nambah lemas gitu. Apakah setiap manusia itu kadar gula darahnya untuk menormalkan atau setiap tubuh manusia beda-beda? Ya. Apakah metode yang secara herbal ya? Holistik, Pak, bukan ya? Yang saya tanya-tanya lagi dengan dan saya searching juga di internet bahwa ketika diabetes itu yang rusak pankreasnya Pak ya, yang saya tahu gitu kan. Kalau misalnya di metode holistik diobati pankreasnya atau memang untuk mereda saja untuk naiknya nilai tadi gula ada gula ya, bukan berarti setiap orang itu beda-beda, tetap ada standar nilai yang menjadi patokan. Kenapa kok bisa seperti itu bahwa bapak di bawah 150 bapak? Ya karena penyakitnya sudah resisten. Tubuh bapak ini sudah beradaptasi. Bahayanya bapak tidak sadari komplikasi akan terjadi dengan gula darah yang lebih tinggi. Apa itu komplikasi yang sering terjadi pada penderita diabetes? Neuropati sindrom, kerusakan saraf di kaki, di tangan yang sudah mulai kebas-kebas, bakal, kesemutan, lalu nanti merusak saraf di mata, jadi katarak, glaukom, ke otak, jadi stroke, ke ginjal, gagal ginjal, dan seterusnya. Karena penyakit diabetes dikatakan sebagai ibunya dari semua penyakit. Orang yang sakit diabetes, kalau tidak disembuhkan atau minimal diturunkan gula darahnya, ya itu akan berdampak buruk selanjutnya. Jadi itu jawabannya sudah terjadi resistensi. Ya, yang kedua, apa tadi? Pengobatan holistik apakah hanya sekedar menurunkan? Ya tidak. Kalau hanya sekedar menurunkan itu medis namanya Pak. Tapi holistik mengobati penyebab sakitnya. Bapak diabetes tipe 1 atau 2 atau tipe campuran? Nah, Bapak bingung lagi kan? Karena belum diperiksa. Karena diabetes itu ada 3 tipe. Apakah kerusakan di pankreas? Apakah kerusakannya di insulin? Apakah tipe campuran antara kerusakan di pankreas dan di insulin? Dengan alat yang kita punya, insya Allah akan ketahuan ini yang rusak mananya. Tapi kebanyakan orang di Indonesia itu tipe 2 Pak, di mana pankreasnya sebetulnya masih normal, tetapi yang rusak insulinnya. Gini ceritanya gini, kalau Bapak makan nasi atau apapun, 2 jam kemudian kan terjadi naiknya gula dalam darah, itu wajar. Tapi otak akan memerintahkan organ pankreas disuruh memproduksi hormon insulin. Hormon insulin itu masuk dalam darah. Setelah masuk ke dalam darah, fungsi dari hormon insulin itu nangkepin si gula-gula tadi, glukosa tadi, gula, dibawa ke dalam sel. Di sel itu dirubah jadi tenaga, jadi energi atau cadangan lemak. Jadi gula bisa jadi lemak Pak, dengan metabolisme yang ada di liver kan gitu cerita. Tapi pada kasus kebanyakan orang, pankreas masih bisa memproduksi insulin. Insulin masih masuk dalam darah. Sampai di darah, insulinnya buta. Makanya beberapa teori holistik mengatakan the blind insulin, insulin yang buta. Insulin nggak bisa melihat mana gulanya. Gitu. Kenapa bisa begitu? Berarti insulinnya rusak reseptornya. Siapa yang rusak? Radikal bebas. Radikal bebas terbentuk akibat proses oksidasi. Oksidasi terjadi akibat apa? Proses gaya hidup yang puluhan tahun yang salah, dari mulai makan yang salah,
polusi udara, pencemaran air, stres yang berkepanjangan, kurang istirahat, kebiasaan buruk seperti merokok, itu akan menyebabkan naiknya oksidasi. Kalau ada ger gitu, jangan saya ngomong apa adanya. Ya, jadi dalam konsep pengobatan holistik, di saat Bapak dinyatakan dalam alat kami didiagnosis diabetes tipe 2, yang kita lakukan dibersihkan darahnya dari oksidasi dan radikal bebas. Setelah darahnya bersih, darahnya lancar lagi, insya Allah insulinnya baik lagi. Kalau sudah baik lagi ya sudah sembuh, nggak perlu lagi namanya metformin, diberlakukan. Memang tidak mudah membersihkan darah. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan apa yang dimakan si pasien. Udah dibersihin, dimasukin lagi sampah. Ini masalahnya. Udah dibersihin nih darahnya, misalnya kasih herbal, udah bersih, masukin lagi terus sampah-sampah ke dalam tubuhnya. Kapan selesainya? Nah, itu kegagalan yang terjadi di situ. Ketidakpatuhan si pasien untuk mengontrol makanannya. Itu holistik, Pak. Program detoksifikasi menjadi syarat utama keberhasilan pengobatan holistik. Sebetulnya Nabi sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu, aku tidak berjalan ketika malam aku diisrokan kecuali para malaikat berkata, ya Muhammad, perintahkan umatku untuk bekam. Salah satu program detox yang itu menjadi bagian dari pengobatan holistik masuk dalam tradisional yang kita ambil dalam pengobatan holistik adalah bekam. Bekam adalah salah satu cara detox terbaik yang Rasul sudah ajarkan dulu, dan sekarang sudah banyak pengakuan dari dunia kedokteran medis dan holistik. Namun saya peringatkan, berhati-hatilah dengan bekam, karena Nabi juga mengatakan kalau tidak berdasarkan kompetensinya, hati-hati, jadi malah hari ini banyak orang yang bekam itu baru kursus sebulan 2 bulan sudah berani buka pelang bekam. Bekam itu belajarnya 3 tahun, Pak. Di Kairo, Mesir, ada lagi di Malaysia, di Indonesia sekarang sudah ada Institut D3 Bekam. Makanya pemerintah Indonesia sekarang, Kementerian Kesehatan Indonesia membuka satu peraturan baru yang boleh menjadi jurkam, bukan juru kampanye, juru bekam, bekam. Mereka yang lulus minimal D3 bekam atau paling tidak dokter dan paramedis yang juga mempelajari bekam itu. Jadi kalau di luar sana masih ada orang-orang yang keliling-keliling bekam, itu ilegal, pastinya tidak ada izin. Hati-hati, ya, gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat dulu saya cek darah di 2 tahun yang lalu itu asam urat saya 12. Tapi tidak merasakan sakit di tubuh saya. Semuanya tidak ada benjol-benjol, tidak ada apa, bengkak-bengkak, nggak ada. Bagaimana, pertanyaannya bagaimana cara pengobatannya, dan sebaiknya berapa bulan sekalikah kita mencek darah? Ya, yang bisa menjawab pertanyaan beliau saya kasih hadiah. Hadiahnya mau apa, Pak? Jangan bilang umroh ya. Hadiahnya mau apa? Ini serius. Hadiahnya mau apa? Yang bisa jawab dan benar pertanyaan beliau saya kasih hadiah. Hadiahnya saya berikan medical check up holistik di klinik saya buat 1 orang yang menjawab benar gratis. Nah, ada yang bisa jawab. Pertanyaan beliau, apa penyebab penyakit asam urat? Ada yang bisa jawab? Coba dulu dah. Ya, silakan. Oh, iya. Mungkin ini sih hanya pengakuan saya aja, saya bukan dokter, bahwa untuk asam urat itu kan standar daripada tadi yang Pak Abram itu kan 12.
Standarnya kan di bawah kan 6, 7 kalau ada 7. Nah itu mungkin terlalu banyak makan kacang-kacangan ya. Kacang belum aja nggak habis satu. Jadi Kacang-kacang ikan goreng. tidak berat tapi kadang sering over gitu kan, akhirnya dia naik. Kangkung, daun-daun. Karena mungkin penjagaannya mungkin dokter kali ya gitu ya. Ya, akhirnya kesalahan kekeliruan yang sering disampaikan karena kalau sudah banyak hoax, teori hoax terjadi kalau makan kacang bagus protein bagus sayur-sayur bagus kalau banyak makan kacang Salah. jadi salah ya saya tahu orang makan kacang sejadah sehat jadi ibadah belum ya nanti ketik YouTube ambil buka YouTube ketik sejadah SDG itu ada saya ada Ustaz Somad dari Cikampek itu banyak materi termasuk materi asal jadi nggak ada yang dapat hadiah atau nggak mau ya nggak mau hadiah mau dong kalau silakan tentunya Pak oke tapi saya jawab ya tolong perhatikan penyebab penyakit asam urat adalah gangguan fungsi ginjal. Banyak pasien-pasien saya yang tiba-tiba gagal ginjal, sebetulnya tidak tiba-tiba, karena seperti tadi asam urat 12 Pak, hati-hati itu berarti ginjalnya sudah bocor. Walaupun tidak terasa sakit, nah inilah masalahnya. Tidak terasa sakit belum tentu sehat. Rata-rata pasien yang gagal ginjal itu kalau nggak 11, 12, 13 asam uratnya. Nggak apa-apa 12, berarti kan ginjal sudah bocor, sudah parah. Lakukan pemeriksaan, nanti kita obati ginjalnya. Kalau ginjalnya sudah sembuh, insya Allah makan lagi yang namanya kacang-kacangan atau makan gado-gado, nggak akan sakit asam urat. Itulah holistik. Ngobatin penyebab bukan menggunakan hanya sekedar asam uratnya. Kalau sekedar menggunakan asam urat gampang minum allopurinol Pak. Allopurinol ya. Nyeri-nyerinya pakai dioksikan. Tapi holistik kan nggak begitu. Diperiksa dulu, dicari tahu penyebabnya diobati. Tapi sudah dipastikan yang namanya asam urat tinggi itu ginjalnya nggak beres. Tapi kan nggak sampai berhenti sampai di situ. Ginjalnya nggak beres kenapa? Bisa karena infeksi, bisa karena batu, apakah ada penyempitan pembuluh darah ke ginjal? Ini kita cari tahu. Sehingga pengobatan itu tepat dan sasarannya kena gitu. Gitu Pak. Mau Pak medical check up ini? Nah, tapi stroke 12 bukan hanya stroke, tapi bisa juga gagal ginjal nanti berakhir. Ya saya tidak menyalahkan mungkin karena tidak ketahuan, tidak tahu secara ilmunya. Ngomong-ngomong, ada selain saya dokter di sini yang pernah di sini. Belum. Di sini Pak undang dokter Jainul Akbar, pasti mau kok. Dokter Agus Ramadi, dokter Hans sekali orang. Jangan takut ketahuan penyakitnya itu pesan saya. Kalau sudah stroke, masa yang mau didiemin, istrinya pasti juga pengen pengobatan seperti itu. Anaknya juga nggak rela, soal apa bapaknya stroke. Tapi yang terjadi apa? Seluruh keluarga menderita. Makanya sebelum stroke, sebelum gagal ginjal, jantung, koroner, bukan bisa dikatakan. Ayolah, seperti perlakuan kepada motor kita yang setiap 4 bulan ganti oli, tune up, dan seterusnya. Periksa. Terakhir mungkin ada pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ada disinggung masalah bekal. Sebenarnya saya ada satu keinginan itu saya mau cek darah sebelum bekal dan cek setelah bekal. Apakah itu barangkali sudah di apa? Mungkin saya yakin pasti sudah di ini ya. Pertama, yang kedua mahal nggak jadi di klinik? Nah, Tadi pertanyaan kan. pertanyaan to the point. Enak gitu lah. Biro, bukan ini Biro.
dan saya kasih hadiah lagi bagi yang mendengarkan ceramah sampai selesai. Hari Minggu udah kemana-mana tuh. Kita mau ngobrol sampai jam berapa nih? Oke, ya. Jadi bironya nanti saya pertanyaan pertama mengenai bekal. Apakah sebelum dan setelah bekal itu ada perubahan? Kalau secara darah ya, bicara ada perubahan. Tapi secara sel itu butuh waktu 3 bulan perubahan. Jadi orang yang rutin bekal itu harapannya bukan hanya darahnya bersih, pembuluh darahnya lancar, tapi sel-selnya sehat. Karena sel itu butuh makanan. Sehatnya sel itu karena butuh makanan, oksigen, dan air. Itu makanan sel supaya sel kita sehat. Sel kita dapat makanan, dapat nutrisi. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa nutrisi, oksigen, dan air? Darah. Nah kalau darahnya buruk, pembuluh darahnya banyak tersumbat, sel kita tidak mendapatkan kebutuhan yang tepat gitu. Sehingga di saat kita rutin bekal, diharapkan darah kita lancar, tapi proses jangka panjangnya adalah kita sehat. Kenapa? Sehatnya tubuh kita itu ditentukan oleh sehatnya sel-sel tubuh kita juga. Karena tubuh bagian terkecilnya adalah sel. Sehingga kalau ditanya, dok kalau bekal itu proses jangka panjang atau jangka pendek? Jangka panjang. Kalau jangka pendeknya apa? Fasdu. Nah, jadi kalau mau fasdu itu boleh bagi yang sakit-sakit, misalnya sebenarnya sakit fasdu, proses cepat. Habis fasdu kerasa nyerinya hilang. Tapi kalau bekal itu prosesnya jangka panjang. Bagus mana ya dua-duanya boleh dilakukan. Fasdu boleh, tapi fasdu itu bagi yang sudah sakit fasdu. Tapi kalau untuk mencegah dan untuk mengobati jangka panjang itu dengan bekal. Fasdu, maksudnya fasdu. Fasdu yang disobek kemudian muncul ada pengobatan seperti itu pengobatan tradisional. Tapi saya kurang merekomendasikan fasdu. Saya lebih merekomendasikan untuk yang bekal. Beda kalau bagus donor darah, tetapi efek jangka pendeknya, jangka panjangnya itu tidak sebaik bekal. Baik. Terakhir, materi terakhir dari saya ini adalah materi yang justru sangat penting, yang dimana nanti saya akan memaparkan 7 resep, 7 cara sehat, dan harapan saya apa yang saya sampaikan kali ini diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sampai di rumah, Bapak cerita sama minimal ke keluarga. Kalau bisa siarkan lagi apa yang saya sampaikan. Di sini tadi sudah direkam ya, nanti diedit yang bagus. Mungkin ada channel YouTube di sini ya, ada. Ya nanti bisa disiarkan lagi, ya disebarkan luas. Karena saya datang ke sini hanya satu yang saya minta dari Allah, ya pahala yang tidak pernah terputus. Karena kata Nabi salah satu pahala yang tidak pernah terputus adalah ilmu yang baik. Satu, langkah pertama jaga makan. Jadi pengen saya jaga makan. Bagaimana caranya? Makan jangan berlebihan. Siapa yang nyuruh? Salah. Sebelum Rasul yang nyuruh Allah. Ada dalam Al-Quran. Betul kan? Coba buka lagi Al-Quran. Makan dan minumlah kamu jangan berlebihan. Dikuatkan oleh hadis Nabi. Bunyinya apa hadis Nabi? Makan bisa apa? Berhenti makan sebelum kenyang. Kalau perhatikan, ya itu bukan hadis Nabi. Itu bukan hadis Nabi. Saya pernah ditegur sama Ustaz Ali. Dulu saya mengatakan hadis Nabi, tapi ternyata setelah saya teliti, beliau juga salah satu Ustaz panutan saya, beliau cerdas sekali menguasai hadis. Ustaz mengatakan begini, itu bukan hadis, itu adalah kebiasaan lama orang-orang Arab Badui zaman dulu. Tapi itu bukan statement yang dikeluarkan oleh Nabi. Ya, jadi Nabi mengatakan begini, sisakan lambungmu untuk sepertiga makanan, sepertiga air, dan sisanya untuk bernafas. Itu baru hadis Nabi. Ya, jadi makan jangan berlebih. Yang kedua, jangan makan malam. Nah, ini nggak ada hadisnya. Tetapi menurut ilmu kesehatan holistik, kalau mau sehat, makan itu sebelum isya, sebelum jam 7. Makanya kebiasaan orang Eropa ini kan masih terang udah makan malam, jam-jam mereka sudah makan. Ya,
Ya, tapi kalau sekali-sekali misalnya dia ngajak istri anak ke mall, ya nggak apa-apa sekali-sekali ya. Karena kemarin juga pernah mengundang para sahabat di restoran makan sampai kekenyangan dan malam hari, tapi itu sekali-sekali Pak. Masalahnya dok, yang jaga makanannya malam semua dok. Ya makanya hari lupa, ya kan tergantung mau sehat atau mau melakukan hal yang menjadi kebiasaan kita yang pada akhirnya nyesal di kemudian hari. Karena penyesalan itu selalu terlambat Pak. Karena kalau di awal bukan penyesalan namanya DP namanya. Gitu. Berarti bapak yang tadi stroke pasti nyesel kok kenapa saya stroke gitu. Kan pasti begitu. Ya. Jadi makan jangan berlebihan, jangan bermalam, dan yang ketiga mulai hari ini perhatikan unsur gizi yang kita makan. Jangan kebanyakan goreng-gorengan, kurangi nasi, gula pasir untuk yang usia di atas 40 tahun jangan dimakan lagi. Gula pasir Pak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung bapak buat teh manis pakai gula secara langsung. Tapi kadang-kadang kita nggak sadar makan roti, banyak gulanya, kue, ya mungkin istri di rumah masaknya pakai tambahin gula, jangan. Kalau mau manis madu atau minimal gula aren. Jadi makan satu piring itu mulai hari ini kurangi nasinya, perbanyak lauk, sayur dan buahnya. Udah makan nasi banyak, tambah mie, bakwan, kerupuk, bala-bala. Jadi memang enak semua. Rasa enak itu hanya 10 cm Pak. Sedangkan khusus bapak panjangnya berapa? Berapa ukur? 32. Pak. 6 kali tinggi itu, 6 kali tinggi badan kita. Itu panjangnya khusus. Tinggi bawah berapa? 170 berarti kali 6. Nah, itu panjang, itu sendiri nanti. Panjang ya? Panjangnya pembuluh darah berapa Pak? Panjangnya pembuluh darah 2 kali lingkar bumi. Itu kalau sambung menyambung itu bisa 2 kali lingkarnya bumi. Nah kita ngandalin yang 10 cm Pak. Rasa enak itu hanya di mulut. Nah makanya di sini kan seperti halnya kita hidup di dunia. Enaknya di dunia itu sesaat, tapi enaknya nanti kita di surga selamanya. Bersyukurlah menjadi barisan-barisan dari Nabi kita tersayang Muhammad SAW. Jadi cara jaga makan yang ketiga, perhatikan kualitas dari apa yang kita makan. Dan cara jaga makan yang keempat, makanlah yang halal dan thayyib. Halal dan thayyib. Mungkin anak kita sakit, istri kita sakit, mungkin ya apa yang kita beli dari makanan itu didapatkan dari cara yang kurang halal. Makanya introspeksi, kita sakit pasti ada salah dari diri kita. Sehingga kita sakit, kata Nabi, itu adalah penebus dosa di dunia. Itu langkah pertama, jaga makan. Langkah kedua, jaga pola tidurnya. Ya. Bagaimana cara jaga pola tidur? Jangan tidur larut malam. Ini pesan saya. Ya. Jangan tidur setelah sholat subuh. Kalau ngantuk banget habis subuh, nunggu sampai subuh baru boleh tidur. Terus jangan tidur antara asar dan maghrib, karena dapat menurunkan daya tahan tubuh. Terus kalau tidur malam hari, lampu dimatikan. Ini ada penjelasan ilmiahnya. Itu sunnah Rasul. Rasul sebelum tidur, kata Fatimah, bicara kepada Abu Bakar, itu selalu mematikan sumbu-sumbu api di dalam rumah. Ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Orang yang tidur dengan lampu terang benderang itu justru akan meningkatkan oksidasi dalam tubuh kita. Karena apa? Terbentuknya hormon yang jahat. Ini secara ilmiah ini. Jadi kalau tidur harus gelap, biar minimal ada lampu yang sedikit lah. Ya, ada orang yang tidurnya terang benderang, itu salah. Ya. Terus cara tidur Nabi juga miringnya kemana? Itu dijelaskan semua. Itu kalau ngobrol sampai ngobrolin masalah tidurnya Nabi sampai sore juga kan. Jadi cara sehat yang kedua, atur pola tidur. Yang ketiga,
Minum air putih yang cukup berapa Pak? Cukup sehari? 2,5 liter. Hah? 2,5. 1,5 liter salah Pak. 2 liter salah. 8 liter. 8 liter. Avanza. 4 liter salah. Secukupnya salah. Loh yang benar mana? Yang benar itu 40 cc kali berat badan. Itu yang benar. Kalau berat badan Pak Haji berapa? 65, 70. 70. Berarti kali 4 berapa itu? 280. 2,8 liter itu adalah air yang cukup buat Pak Haji. 2,8. Karena 1,5 liter tidak cukup buat Pak Haji. Betul nggak? Iya. Jadi beda-beda orang, beda berat badan, beda jumlah air putih yang kita minum. Itu 40 cc kali berat badan. Nanti di rumah dihitung sendiri. Nanti siapin botol-botol air sesuai dengan kebutuhan. Benar ini. Kalau mau sehat lakukan Pak. Ya, lakukan dulu sendiri. Itu langkah ketiga. Langkah keempat, mau sehat lakukan puasa secara rutin. Niatkan puasa secara lurus, pelajari puasa ala Nabi, ya, makan di saat berbuka puasa seperti apa, makannya di saat sahur seperti apa. Insya Allah orang yang ikhlas berpuasa lillahi ta'ala bonusnya sehat. Jadi orang yang sering berpuasa secara ikhlas insya Allah sehat. Itu langkah keempat. Langkah kelima, jaga hati. Dari apa? Dari penyakit hati. Yang bahaya itu kan suka melihat orang susah, susah melihat orang suka. Itu bahaya. Tetangga dikirimin TV baru, kita yang panas sendiri. Tetangga beli mobil baru, kita jadi stroke Pak. Itu karena punya penyakit iri, dengki, sombong, takabur. Bisa mau cerita sedikit nih pengalaman ya. Kemarin saya didatangin ibu-ibu kena stroke, ya, kena stroke ibu-ibu ini. Saya baru ngomong 2 kali, dibantah 5 kali. Sukanya membantah, sukanya ngomong omongan orang. Saya bilang, Bu, ibu tuh mau obat sama saya, tapi kok suka bantah-bantah? Saya gimana? Udah, bisa langsung tahu karakter ibu ini seperti apa. Nggak mau ngalah, ya, nggak mau terima pendapat orang. Suaminya duduk di belakang, itu nggak berani suaminya duduk di sebelah. Suaminya duduk di belakang, dimarah-marahin. Ini gara-gara suami saya jadi stroke. Bu, hati-hati dengan ucapan ibu. Suami ibu dalam hatinya tersinggung, Allah udah itu, makanya ibu kasih stroke. Saya ngomong gitu, saya yang dimarahin. Suaminya marah. Lalu saya dengan enteng menjawab, mohon maaf Bu, saya nggak punya obat buat penyakit ibu. Ya, benahi dulu hati ibu, kalau perlu rukiah dulu nih. Anaknya suruh bawa tuh ibunya rukiah. Karena yang sakit bukan fisiknya, sakit hati. Jadi orang nggak sembuh-sembuh itu karena punya penyakit hati. Makanya kalau sehat, jaga hati. Obat penyakit hati apa Pak? Tombo hati, ana limau. Lagunya kopi. Oke, itu jawaban kelima, jaga hati. Langkah keenam, mau sehat olahraga apa? Tapi olahraganya harus ada 3 syarat. Teratur, terukur, sesuai umur. Teratur kalau tidak bisa tiap hari ya seminggu 2 kali itu teratur. Terus terukur. Terukur tuh jangan ngoyo. Ya, biasanya suka malu sama temennya. Kita sudah ngos-ngosan ya berhenti, jangan gitu. Lanjutin. Dan sesuai umur. Kemarin ada pasien saya 75 tahun kena serangan jantung. Loh kenapa? Ikut klub gue Jakarta Bogor. 75 tahun kok ikut-ikutan anak muda klub gue Jakarta Bogor. Baru 10 minus setengah jalan. Umur-umur 60 tahun ke atas jangan main, jangan olahraga yang sifatnya berkompetisi. Bulu tangkis, hati-hati, tenis. Udah banyak cerita orang kena stroke, serangan jantung, di lapangan bulu tangkis, lapangan futsal, lapangan tenis. Yang cocok untuk usia 60 tahun ke atas olahraganya
berenang sama senam pernafasan di Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ sektor 9. Itu ada seorang dokter pengurus masjid namanya Dr. Indra. Beliau adalah ketua senam Litien Kung Indonesia. Litien Kung itu senam pernafasan bagus banget. Silakan nanti dari DKM ini kapan-kapan sholat subuh berjamaah di MRBJ Masjid Raya Bintaro Jaya, nanti ketemu sama Dr. Indra, bilang dari informasi dari saya, nanti insya Allah Dr. Indra akan utus timnya untuk ngajarin DKM sini bagaimana senam Litien Kung. Karena sudah menyebar ke seluruh Indonesia lewat jemaah-jemaah di masjid-masjid. Ya, itu bagus banget, Pak. Jadi olahraga itu teratur, terukur, sesuai umur. Dan langkah pamungkas, langkah terakhir, medical check up sebelum sakit. Sebelum Bapak ditawarin orang, sebelum minum suplemen itu, herbal ini, nanti dulu. Pertanyaannya butuh nggak? Pertanyaannya cocok nggak buat kita? Walaupun hanya suplemen, walaupun hanya herbal, apalagi obat, apalagi bagi Bapak Ibu yang sakit, mungkin keluarganya ada yang sakit, yang belum ketemu penyakitnya sampai hari ini, ayo medical check up holistik. Bagi yang belum sakit, ya belum tentu sehat, ayo medical check up. Nah, ini menjawab pertanyaan beliau. Bihodok, mahal atau murah? Itu Bapak harus pahami dulu pembandingnya. Jadi dikatakan mahal, tahu pembandingnya. Dikatakan murah, ya tahu pembandingnya. Pak saya pernah periksa di Prodia, bisa periksa di sana. Saya periksa hanya 12 macam, hanya 12 macam. Kolesterol, LDL, HDL, triglycerid, SGLT, SGPT, urion, kreatinin, IGFR, HbA1c, gula darah puasa, gula darah suatu, ya, 12 macam. Saya harus keluar uang 1,5 juta, kaget ya, mahal sekali Pak. Ya, terus kita tahu bahwa PCR swab juga tidak murah. Dulu 2 tahun yang lalu PCR swab itu bisa di atas 1,5 juta, positif, negatif 1,5 juta. Ya. Betapa mahalnya medical check up dengan metode medis. Itu baru 12 macam. Kalau puluhan macam, kalau ratusan dari kepala sampai jutaan di piko. Ada pasien saya yang periksa komplit di rumah sakit, tidak bisa pakai BPJS, itu biayanya 30 juta. Ya dia mampu, tapi bagaimana dengan kebanyakan masyarakat kita? Ya, daripada buang-buang uang untuk medical check up 30 juta, ya ini umroh. Tahuan ya? Malah saya bilang begitu, kalau 30 juta, ya siapa yang mampu? Makanya di sini medical check up di klinik kami itu dengan teknologi baru yang punya banyak kelebihan. Kelebihan pertama tidak menyakitkan, kelebihan kedua cepat, akurasi tinggi, dan kelebihan lainnya terjangkau. Biayanya 1.750.000. Itu setara dengan 30 juta. Jangan 1 juta dibandingkan dengan periksa darah yang hanya 10 macam. Yo jauh, periksa kita ada 250 pemeriksaan dan seluruh organ di CT scan. Gitu. Namun kalau perhatikan di sini, klinik kami ada 2 pasien, umum dan khusus. Pasien umum itu tidak pakai syarat. Kapanpun Bapak datang ke klinik diperiksa dengan biaya berapa tadi? 1.750.000. Namun kalau Bapak Ibu mau jadi pasien khusus, itu biayanya separuh dari umum, 875.000. Punya uang 875.000 mau periksa seperti apa di laboratorium? Ya. Tapi untuk jadi pasien khusus ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang bisa menjadi pasien khusus hanya Bapak Ibu yang mendengarkan ceramah saya sampai selesai. Ini hadiah yang kita berikan. Saya nggak tahu hadiah ini mau diambil atau tidak. Itu saya kembalikan ke Bapak Ibu. Tapi yang jelas di luar sana banyak orang yang katanya sakit, mendadak, stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Karena ya mungkin tidak ada kesempatan untuk medical check up. Ini ada kesempatan Bapak Ibu untuk melakukan medical check up.
Jadi kalau mau jadi pasien khusus itu dimulai dari pendaftaran terlebih dahulu. Seperti yang sudah dilakukan oleh para jemaah, sudah lebih dari 200.000 jemaah di Jabodetabek menjadi pasien khusus klinik kami. Di belakang ada Mas Rijal, itu ada Mas Rijal. Nah, beliau akan membantu bagaimana bisa menjadi pasien khusus. Daftar dulu. Nah, fasilitas kedua, setelah Bapak Ibu resmi jadi pasien khusus, kami akan berikan fasilitas konsultasi berkelanjutan dengan dokter-dokter di sana, termasuk dengan saya, insya Allah gratis selama 1 tahun ke depan. Ya, kan setelah dapat rapor, keluar rapotnya, kan biasa dibaca sama guru ya. Di rapotnya bagus nih, rapotnya ada yang merah gitu ya. Sama nanti setelah periksa masuk ke ruangan saya akan memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah diperiksa tadi. Karena bisa baca hanya dokter. Ya, dan itu semua tidak ada biaya kalau Bapak sudah resmi jadi pasien khusus. Itu fasilitas kedua. Hari ini kebetulan saya praktek. Bapak jangan tunda-tunda. Seminggu aja Bapak tunda, lupa apa yang saya sampaikan hari ini. Kebanyakan begitu Pak. Daftar sekarang, nanti jam 9 kumpul lagi di masjid ini. Jam 9 pagi kumpul lagi di masjid ini. Saya akan berikan fasilitas antar jemput gratis. Itu fasilitas yang kita berikan. Kurang apa dari ini? Ya, dapat biaya 50%, gratis konsultasi dengan dokter di sana, gratis antar jemput bagi yang mau datang hari. Tapi semua itu keputusan ada di Bapak Ibu. Saya tidak ada pemaksaan. Intinya tugas saya selesai sampai hari ini, bahwa manasik kesehatan ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, harapan saya disiarkan lagi apa yang saya sampaikan hari ini. Dan nanti lagi manasik kesehatan. Karena nanti tolong bantu dari DKM bagi yang mau periksa, nanti lewat Mas Rija dicatat dulu nama-namanya. Ya, terus bagi yang mau dijemput nanti juga dicatat berapa orang yang bisa dijemput. Karena ini berhubungan dengan jumlah mobil yang akan kita kirim. Ya, nanti ketemu di klinik. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yang telah menyampaikan makalahnya berkaitan dengan pencegahan penyakit yang mungkin secara mendadak ya mudah-mudahan jangan sampai kepada kita ini ya saudara kita Bapak Haji Prayogo secara mendadak malam lagi tugas di kepolisian, pagi ke masjid, tahu-tahu dia pulang dari masjid terus itu mendadak ya dari 2 tahun lagi pensiun. Nah itu mereka beliau ya sangat kaget ya. Mudah-mudahan jangan menimpa kepada kita ya. Bapak-bapak silakan untuk iya sama beliau jadi lemes Pak. Kalau di Papah itu jarak setengah jam kali itu udah nggak bisa nahan. Oh, baru 2 minggu ya, jadi sebelum 3 bulan ya bisa diatasi ya, insya. Dan mungkin ini kepada bapak-bapak ibu-ibu, kami dari masjid ada mungkin menu di samping ya untuk menikmati dulu sebentar, diberi dulu ya diberi dulu untuk ini sarapan bubur kacang. Apa nanti ada lagi kelanjutan? Jadi nanti untuk pendaftaran dengan Mas Reza di Serambi sambil menikmati ini Pak, menikmati sajian silakan ke Serambi Pak ya. Dan hari ini juga nanti akan diperiksa. Namun sambil menikmati sajian ada roti bubur ya. Terima kasih.